Kemudian ini bukan sidang pembuktian ijazah, teman-teman ya. Bukan sidang pembuktian ijazah. Ya, ijazah ini hanya menjadi sebuah dokumen yang melengkapi menjadi bukti apakah saya memang mencemarkan nama baik atau saya melakukan fitnah atau saya betul-betul melakukan manipulasi terhadap dokumen yang sama sekali belum pernah saya pegang. Karena apa? Karena yang saya jadikan sebagai bahan kajian itu adalah benda digital yang beredar di internet. Ini supaya tahu, yang beredar sejak tanggal 1 April 2025 yang diupload oleh orang bernama Dian Sandi. Jadi itu bukan dokumen ijazah milik Joko Widodo. Sebab ijazah Joko Widodo andai kata ada, karena ada satu ahli yang bernama Dr. Bonatwa Silalahi yang sudah membuktikan secara administrasi publik bahwa ijazah Joko Widodo itu tidak ada. Yang ada yang beredar, yang dipakai itu hanya fotokopinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hari ini, hari Senin, tanggal 13 Juli 2026, saya didampingi oleh sebagian dari tim advokat, tim TPDT, tim pembela Dr. Tifa. Sebelah kiri saya adalah advokat Dedi Suardadi. Sebelah kanan saya advokat Burhanuddin Suralaga, sebelah kanan saya lagi adalah advokat Ridwan Rahman. Dan kami saat ini menunaikan kewajiban untuk melakukan wajib lapor, ini yang ketiga di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan bersama dengan itu kami juga sudah menerima surat undangan untuk sidang. Minta tolong bacakan. Ya, surat panggilan sidang. Yang ketiga ya, yang sesuai dengan surat itu tanggal 16 Juli 2026 hari Kamis pukul 9 ya. Ya, bagi teman-teman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, terutama yang tinggal di kawasan Jabodetabek, saya sangat mengharapkan kita semua sama-sama berdoa, berjuang. Apabila ada keluangan waktu silakan untuk hadir ya hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 9 di di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Agendanya adalah kita akan mendengarkan jawaban dari jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota perlawanan yang sudah kita berikan pada minggu lalu. Ya, itu adalah undangan dan undangan kami terima dengan baik. Insya Allah sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir ya bersama dengan insya Allah seluruh advokat TPDT. Kemudian ada yang mau ditambah tentang sidang? Sudah ya, cukup ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang perlu kami sampaikan adalah sesuai dengan 2 kali kami menyampaikan permintaan untuk pemenuhan dokumen BAP ya seperti yang sudah kami lakukan pada persidangan perdana, di mana pada saat sidang perdana sudah dimulai, kami belum mendapatkan BAP semua saksi secara lengkap. Untuk remind ya, untuk diketahui ya bahwa sesuai dengan pernyataan atau penjelasan dari Polda Metro Jaya bahwa mereka untuk kasus dugaan ijazah palsu ini, untuk kasus pencemaran nama baik saya menjadi orang yang terkriminalisasi ini, Polda sudah memeriksa 130 saksi ya, diantaranya ada 26 ahli. Namun pada saat sidang perdana sudah dijalankan, kami baru menerima kurang dari setengah BAP, padahal itu adalah menjadi hak dari advokat dan terdakwa. Nah, oleh karena itu maka kami melakukan protes ya pada saat itu, dan kemudian sudah dipenuhi ya. Untuk yang kedua sudah dipenuhi. Sudah dipenuhi lagi tambahan BAP, jadi jumlah kurang lebih ada 111 BAP yang kami terima. Begitu ya? Ya, sekitar 111. Jadi memang masih ada yang belum kami terima, tapi untuk kami rasa sudah cukup. Ya sudah, kalau memang JPU hanya memberikan kepada kami BAP sebanyak 111, ya sudah, kita nanti akan bertarung ya untuk BAP tersebut ya untuk ini. Nah, tetapi ada hal yang menarik adalah bahwa saksi-saksi sesuai dengan yang sudah kami periksa pada BAP tersebut ternyata bukan saksi-saksi yang katakanlah memperkuat dari pihak pelapor gitu. Karena justru saksi-saksi kunci dengan yang menjadi jantung dari persoalan ini malah tidak diberikan kepada kami. Tapi ini bukan menjadi sebuah
hal yang katakanlah menguntungkan atau merugikan kami, bukan. Tapi insya Allah kita akan pelajari secara bersama-sama. Dan untuk diketahui ya bahwa ada dua bundel besar ya, dua bundel yang masing-masing tingginya kurang lebih sekitar 58 cm ya. Satu adalah bundel BAP, satu lagi adalah bundel resume. Total dari resume itu jumlah halamannya 2776. Ini baru resume ya. Halamannya 2776. Artinya secara teoritis BAP-nya berarti bisa saja 4 sampai 5 kali lipat dari resume tersebut. Tetapi nyatanya yang kami terima itu kurang lebih tingginya sama, sekitar 50-an cm. Berarti ada banyak BAP yang tidak kami terima. Tapi itu nggak ada masalah buat kita ya Pak. Ya para advokat semua ya, tidak ada masalah buat kita. Kita akan bertarung habis-habisan di persidangan untuk apa? Bukan untuk memenangkan saya, bukan. Tetapi kita berjuang untuk memenangkan keadilan dan kebenaran. Ya. Kemudian ada satu hal lagi yang terkait dengan beberapa hari terakhir ya, ada kabar yang hangat ya tentang Komisi Yudisial. Itu akan dijelaskan oleh advokat Ustadz Deddy Suhadadi. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa, kami ingin ingatkan lagi bahwasanya untuk masalah KY, kami saat ini belum sama sekali memberikan surat apapun kepada KY. Karena apa? Untuk menyikapi KY itu kami masih ingin melakukan dimusyawarahkan dulu secara internal kami. Insya Allah mungkin dalam 1-2 hari ini kami akan baru dapatkan dan nanti kami akan beritahukan lebih lanjut lagi. Ya. Insya Allah. Jadi mohon dicatat bahwasanya kami sampai saat ini belum melakukan suatu tindakan apapun terhadap KY, berhubungan dengan KY. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Ada yang mau nambah tentang KY? Ya. Ya. Kan bahwa kita mau rapat. Ya, bahwa di kabar yang berita di media sosial itu bukan dari pihak tim lawyer kita. Tim lawyer kami sampai hari ini belum melakukan tindakan apapun dan belum mengambil sikap apapun terhadap KY karena persidangan masih berjalan dengan baik, ya, masih fair menurut kami ya sikap hakim. Jadi dalam 2 hari ini kemungkinan 2 atau 3 hari kami baru setelah persidangan berikut akan mengkaji jalannya persidangan, apakah perlu kami membuat surat ke KY atau tidak, ya. Seperti itu aja dulu ya. Terima kasih. Jadi teman-teman semuanya, masyarakat Indonesia supaya clear ya bahwa tim TPDT sampai dengan hari ini belum melakukan tindakan apapun terkait dengan KY. Jadi masih kami kaji dan sejauh ini sidang sudah berjalan baik ya, sudah berjalan baik. Hakim juga baik, JPU pun juga demikian. Artinya sidang berjalan dengan lancar sehingga kami belum membuat sebuah pemikiran ya apakah KY perlu kita libatkan di dalam sidang yang terkait dengan saya. Jadi demikian ya teman-teman, semuanya clear ya, dan saya mengharapkan agar doa, dukungan dan semua dari teman-teman dari seluruh masyarakat Indonesia terus membersamai kita dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Dari Kompol Syarif yang mana Kompol Syarif selalu dilibatkan di dalam kasus desa ini, yang melaporkan ke Pak Jokowi. Apakah Bu Siva melihat di sini ada semacam keanehan ya, seolah-olah dialah yang nanti akan dijadikan sebagai saksi tunggal di dalam pembuktian kasus ini atau seperti apa tanggapan itu yang pertama. Baik. Terus yang kedua adalah soal BAP yang tadi disebutkan Dr. Siva bahwa BAP-nya itu tidak lengkap yang diberikan oleh jaksa. Apakah masih akan ada upaya Dr. Siva untuk tetap meminta BAP dari jaksa meskipun itu belum sampai dengan hari ini dan disebutkan belum lengkap ya? Iya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi atas pertanyaan pertama itu nama Kompol Syarif ya itu muncul pada surat dakwaan itu juga membuat kami sebenarnya terkejut ya, karena pada masa 1 tahun sudah kita jalani mulai dari saya menjadi saksi kemudian menjadi sampai menjadi tersangka itu sama sekali nama tersebut tidak pernah
dimunculkan oleh Polda Metro Jaya. Nah, terkait dengan apakah yang bersangkutan ini akan menjadi saksi untuk menggantikan saksi pelapor atau saksi korban, kita tidak perlu melakukan spekulasi di sini ya. Kita tunggu saja nanti. Dan yang jelas adalah kami semua, para advokat sudah mempelajari baik-baik surat dakwaan yang berisikan tentang kesaksian dari Kompol Syarif tersebut, dan insya Allah kita akan siap untuk menghadapi semua pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh saksi di persidangan. Karena yang namanya keputusan dari hakim nanti itu adalah terkait dengan fakta persidangan ya. Jadi apa saja yang disampaikan yang terungkap di dalam persidangan, bukan yang ada di BAP. Jadi kita akan dengan senang hati kita nanti akan mendengarkan apakah Kompol Syarif nanti akan juga dihadirkan sebagai saksi gitu ya. Intinya apapun siapapun juga saksi yang dihadirkan oleh JPU kita siap insya Allah. Dan kemudian terkait dengan BAP, jadi setelah kami melakukan permintaan sebanyak 3 kali terkait dengan jumlah BAP yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Polda, ya mungkin kita berpikir bahwa kita sudah cukup ya untuk melakukan permintaan sebanyak 3 kali tersebut. Nah mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari Kejaksaan, dari JPU untuk tidak menggunakan BAP yang dibuat oleh Polda. Atau mungkin juga ada kebijakan atau pertimbangan dari Polda untuk tidak menyerahkan semua BAP dari seluruh saksi yang sudah diperiksa. Jadi itu ranah mereka lah ya. Jadi ranah Polda Metro Jaya maupun ranah dari Kejaksaan ya. Setelah kami melakukan permintaan sebanyak 3 kali, kami rasa sudah cukup ya. Dan insya Allah kami akan siap untuk mempelajari semua BAP yang ada dan seluruhnya akan kami jadikan sebagai fakta persidangan nanti. Hari ini masyarakat kan menantikan Pak Jokowi untuk hadir di persidangan dan membuktikan keaslian ijazahnya, itu yang hari ini sedang berkembang di masyarakat. Dan kita ketahui bersama Pak Jokowi ini biasanya sekali belok kiri, dia mau hadir tapi ujung-ujungnya dia tidak mau hadir. Nah, kira-kira ada upaya apa dari tim pengacara ini supaya kita lega bahwa Pak Jokowi ini benar-benar negarawan hadir dan membuktikan ijazahnya asli. Ya, jadi pertama adalah tanggapan saya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh para advokat semuanya ya. Tanggapan saya terkait dengan statement-statement yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo sendiri maupun oleh para advokat maupun para termul ya. Kita jangan lagi punya pengalaman buruk ya, terutama misalnya contoh tentang SMK 6.000 dan sebagainya. Jadi janganlah percaya sampai buktinya ada. Janganlah percaya bahwa mobil SMK betul-betul ada, betul-betul terjual 6.000 unit, sampai barangnya betul-betul ada. Demikian juga dengan pernyataan-pernyataan disampaikan Pak Joko Widodo maupun para pendukungnya ya, para pendukungnya maupun advokatnya. Kita tidak skeptis, kita juga tidak meragukan, yang penting pokoknya kalau beliau hadir ya sudah hadir. Gitu. Terus kemudian juga terkait dengan kehadiran beliau, ya menurut hemat kami, beliau nanti akan dapat undangan ya karena beliau ini saksi pelapor. Ya, saksi pelapor tuh hukumnya wajib hadir karena ini adalah delik aduan. Jadi tidak ada ceritanya saksi pelapor tidak mau bertanggung jawab terhadap pelaporannya dengan tidak hadir apapun alasannya. Bahkan kalaupun sakit misalnya ya menunggu sampai beliau sembuh. Ya, seperti itu. Jadi dan tidak ada juga alasan karena kesibukan dan sebagainya lalu dapat privilege untuk bisa melaksanakan pemanggilan kehadiran itu dengan Zoom ataupun dengan media yang lain ya. Jadi tetap harus hadir secara fisik, itu kan sesuai dengan KUHAP ya. Acara pidananya kan begitu ya. Jadi saksi pelapor harus bertanggung jawab terhadap pelaporannya. Nah, mengenai kapannya tentu saja apabila kita akan mengikuti ini kita sama-sama belajar ya. Jadi masyarakat Indonesia banyak bertanya itu kapan Pak Jokowi datang karena kita semua sama-sama buta hukum. Kita tidak tahu prosedur acara pidana itu seperti apa. Jadi ini baru berjalan proses surat dakwaan ya sebagai sidang pertama. Lalu kemudian kami diberi kesempatan untuk melakukan perlawanan. Lalu nanti sidang berikutnya JPU akan memberikan tanggapan. Nah baru setelah itu nanti ada putusan sela. Putusan sela apakah perlawanan kami diterima ya atau tidak. Nah habis itu baru kalau memang sidang ini dinyatakan menurut hakim itu layak untuk disidangkan ya kita akan jalan. Nanti pada saat persidangan itu nanti saksi-saksi ya
itu sesuai dengan yang sudah di list oleh JPU ya nanti akan dihadirkan satu demi satu. Utamanya adalah saksi pelapor tentu saja. Itu ya. Jadi kita tunggu saja nanti. Kalau memang putusan sela itu diterima ya artinya sidang tidak berlanjut. Kemudian kalau putusan sela itu kami ditolak ya kita sidang akan lanjut ya kita akan bertarung terus gitu ya insya Allah. Nah kemudian yang terakhir yang saya sampaikan terkait dengan pernyataan ini, saya ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa sidang yang berjalan dengan saya sebagai terdakwa itu adalah atas sidang dua hal yang dijadikan sebagai jadi satu. Dan ini pun juga sudah menyalahi KUHAP ya. Jadi delik aduan dicampur jadi satu dengan delik umum. Itu menyalahi kan itu ya. Tetapi intinya adalah yang didakwa itu saya, bukan Pak Joko Widodo. Jadi di sini adalah saya didakwa oleh Pak Joko Widodo melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan melakukan manipulasi terhadap informasi elektronik yang dia punya kan itu. Jadi kemudian ini bukan sidang pembuktian ijazah teman-teman ya. Bukan sidang pembuktian ijazah ya. Ijazah ini hanya menjadi sebuah dokumen yang melengkapi menjadi bukti apakah saya memang mencemarkan nama baik atau saya melakukan fitnah. Atau saya betul-betul melakukan manipulasi terhadap dokumen yang sama sekali belum pernah saya pegang. Karena apa? Karena yang saya jadikan sebagai bahan kajian itu adalah benda digital yang beredar di internet. Ini supaya tahu, yang beredar sejak tanggal 1 April 2025 yang diupload oleh orang bernama Dian Sandi. Jadi itu bukan dokumen ijazah milik Joko Widodo. Sebab ijazah Joko Widodo andai kata ada, karena ada satu ahli yang bernama Dr. Bonatwa Silalahi ya sudah membuktikan secara administrasi publik bahwa ijazah Joko Widodo itu tidak ada. Yang ada yang beredar, yang dipakai itu hanya fotokopinya saja. Nah, jadi dan itu sama sekali bukan domain saya untuk melakukan kajian tersebut. Yang saya pakai sebagai bahan kajian sekali lagi adalah benda digital yang beredar di internet. Ya, kalau memang Pak Joko Widodo itu adalah lulusan, betul-betul lulusan UGM tahun 1985, beliau sama sekali tidak punya ijazah elektronik. Beliau sama sekali tidak punya dokumen elektronik. Yang beliau miliki hanyalah ijazah kertas analog. Dan kita semua juga sama sekali belum pernah melihat kan ijazah analog seperti apa. Jadi itu adalah tuduhan yang salah alamat. Sekali lagi adalah saya tegaskan bahwa sidang yang sedang saya jalankan ini bukan sidang terkait dengan pembuktian ijazah Joko Widodo. Ya. Tetapi terkait dengan saya didakwa, sehingga yang saya lawan itu adalah dakwaan atas perbuatan yang didakwakan kepada saya. Nah, apabila ada pihak-pihak yang ingin sekali mendakwakan pemalsuan ijazah Pak Joko Widodo atau ingin membawa peristiwa atau kasus ijazah Joko Widodo ini ke persidangan, maka silakan Anda bikin laporan. Anda bikin laporan, ayo silakan Anda berani. Jadi Anda bikin laporan, dan yang bisa bikin laporan bukan hanya orang awam ya, bukan hanya orang umum, bahkan advokat aja juga bisa membuat laporan. Jadi buat Anda semua, apapun profesi Anda, apabila Anda memang ingin mengajukan dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini kepada ranah persidangan, silakan Anda bikin laporan polisi. Saya itu sama sekali belum pernah membuat laporan polisi. Jadi dalam hal ini adalah saya ini yang dilaporkan, bukan saya yang melaporkan siapapun. Ya, demikian. Apakah ada pertanyaan lain? Terakhir dari yang terakhir. Ya. Tadi menyinggung Dian Sandi ya. Ya. Yang pertama kali postingan soal menyebutkan bahwa ini adalah ijazah asli Pak Jokowi Ya. itu ya di dalam postingan di Twitternya. Ya. Dan itulah yang menjadi dasar ketertiban Pak Roy dan kawan-kawan untuk meneliti Ya. ijazahnya. Nah, artinya di sini kalau kita lihat berarti muaranya adalah kepada satu orang itu, yaitu Ya. Dian Sandi. Ya. Ya. Nah, apakah ada upaya dari tim hukum Dr. Tifa ini mengenai Dian Sandi ini harus membuktikan bahwa itu beneran punya Pak Jokowi atau tidak nanti di persidangan? Apakah ada Ya. upaya itu nanti? Ya tentu saja, karena kita lihat dari daftar saksi ya, nama Dian Sandi ini ada di dalam daftar saksi dan BAP-nya pun juga sudah kami terima. Jadi nanti kita tunggu saja, karena memang yang menjadi bahan objek kajian kami ya, terutama saya itu memang
benda digital ya, saya sebut ya, benda digital atau artefak digital itu yang beredar yang di-upload oleh Dian Sandi. Nah, di dalam Undang-Undang ITE ya, sebagaimana juga yang kami pelajari sama-sama, ada namanya undang-undang yang berlaku kepada uploader dan downloader. Jadi Dian Sandi ini berperan sebagai uploader. Ya, sementara ketika kemudian Pak Joko Widodo itu melaporkan saya, beliau berperan sebagai downloader. Jadi itu kunci atau jantung dari peristiwa penggunaan benda digital. Dan ini ada di undang-undang. Lalu kemudian yang paling penting adalah kalau saya belum tahu ya apakah dakwaan saya dan ini yang sangat tidak fair ya di sini ya. Jadi saya itu diberi beban ya atas perbuatan orang lain. Jadi dari 28 perbuatan orang lain dalam bentuk link ya, itu hanya 5 yang berkaitan dengan saya, dan itu pun dari 5 itu pun ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Jadi itu sungguh sangat tidak adil, sungguh sangat tidak fair membebankan perbuatan orang lain yang banyak orang itu dibebankan kepada saya. Ya, itu yang harus ditekankan terus oleh kita, dan kita akan permasalahkan itu di sidang ya. Kemudian harapan kami dengan adanya pembebanan yang melampaui daripada apa yang saya lakukan, mudah-mudahan itulah yang memperkuat juga eksepsi kita ya, begitu. Baik, Bang Ridwan, Bang Burhan, Ustadz, ada yang mau ditambah? Ya, Tambahkan sedikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai advokat soal kehadiran Pak Jokowi itu sebenarnya kalau dia seorang negarawan sudah hadirlah untuk melihat perkembangan barangkali. Tapi yang jelas waktu saat kesaksian seorang pelapor itu wajib. Kalau tidak hadir pun mungkin pihak hakim akan mengambil keputusan, dan itu barangkali bisa dijemput barangkali. Mungkin itu aja dari advokat. Makasih. Bang Burhan? Iya. Pak Ustadz, ada yang mau ditambah? Oke. Untuk Pak Jokowi, saatnya sekarang Anda buktikan bahwasanya Anda itu seorang negarawan sejati. Datangi sidang Dr. Tifa nanti setelah ada panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, kami tunggu ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.